Ya, eksis memang banyak sekali yang ingin mengetahui mengenai bajakah ini. Setelah viral informasinya, ada 3 pelajar Indonesia yang membawa bajakah ini di pentas internasional dan berhasil memenangkan penghargaan. Sejak saat itulah banyak sekali orang yang mencari tahu dan ingin sekali mendapatkan bajakah ini sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan kanker. Nah, kemudian kita lihat perkembangannya belakangan ini semakin marak sekali ya, lapak-lapak online ini menawarkan bajakah yang harganya dibanderol mulai dari puluhan ribu rupiah sampai jutaan rupiah. Nah, perkembangan yang terakhir bahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sampai harus mengeluarkan edaran ke perusahaan-perusahaan kurir sejenis JNE, Tiki dan kawan-kawan agar tidak mengirimkan bajakah ini keluar Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Mengapa harus dilarang? Padahal banyak yang menaruh harapan akan manfaat bajakah ini. Akan kami ulas untuk Anda dalam fenomena bajakah ampuh untuk penyembuh. Oke, kita lihat dulu awalnya seperti apa. Adalah 3 pelajar SMA Negeri 2 Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang meneliti mengenai bajakah. Penelitian ini mereka bawa sampai memenangkan gold medal, medali emas di World Invention Creativity Olympic di Korea Selatan pada 28 Juli 2019 adalah Yazid Rafli Akbar, kemudian Anggina Rafitri dan juga Aisyah Aurelia Maharani yang meneliti mengenai bajakah ini. Jadi dari manakah mereka mendapatkan ide untuk meneliti bajakah ini? Nah, mereka ini memang di masyarakat setempat, masyarakat Dayak ini menggunakan bajakah untuk berbagai keperluan pengobatan. Dan salah satunya itu adalah nenek dari Yazid Rafli Akbar ini sembuh setelah meminum rebusan bajakah. Padahal dia pada waktu itu adalah menderita kanker payudara. Nah, dari sinilah awal ketertarikan mereka untuk meneliti bajakah dari sebuah proyek sekolah sampai akhirnya mereka menelitinya juga dibawa ke laboratorium Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan akhirnya ditemukan bahwa ini mengandung zat-zat yang bisa melawan kanker ya. Akan kita lihat seperti apa zat-zat apa saja yang sebenarnya terkandung dalam bajakah. Nah, tadi sudah saya sempat singgung mereka melakukan penelitian dari proyek sekolah sampai akhirnya dibawa ke laboratorium Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin ya. Jadi pada saat itu mereka ada tikus yang mereka suntik dengan sel kanker, kemudian diberi rebusan air bajakah. Ternyata tikus ini mampu bertahan hidup dan bahkan berkembang biak. Nah, memang diakui untuk bajakah sendiri mengandung setidaknya 40 zat dan zat-zat ini diketahui bisa melawan bahkan mematikan sel kanker. Ini contohnya adalah flavonoid, fenolik, terpenoid, tanin, saponin, alkaloid, dan berbagai macam zat lainnya. Bahkan juga mengandung zat-zat yang termasuk sebagai fitokimia, yaitu misalnya steroid. Nah, fitokimia ini berfungsi sebagai antioksidan, kemudian juga sebagai memperkuat daya tahan tubuh atau imun, dan juga untuk memperbaiki struktur DNA yang rusak. Fakta apa lagi mengenai bajakah yang kita perlu ketahui? Ini bajakah ini tumbuh di tengah hutan ya. Di hutan yang rimbun, jadi di luar habitatnya belum diketahui apakah bisa dibudidayakan ya. Nah, bajakah sendiri ini diketahui tumbuhnya merambat dengan ketinggian hingga 5 meter ke puncak pohon lain. Dan memang tadi disebutkan tidak bisa sembarang dikembangbiakan di luar habitatnya. Dan kemudian bajakah ini ada banyak sekali jenisnya. Menurut penduduk lokal nih setidaknya ada 100 jenis bajakah. Ada bajakah lame untuk mengobati diare, ada bajakah tempala untuk mengobati luka. Nah, memang ini adalah sebuah kearifan lokal atau local wisdom masyarakat Dayak. Jadi mereka caranya adalah bajakah ini dijemur, kemudian ditumbuk, diminum air rebusannya seperti menyeduh teh ya. Nah, tadi karena bajakah ini banyak sekali jenisnya, sementara kita tahu di platform-platform online banyak sekali yang menawarkan bajakah. Bajakah sedang booming gara-gara informasi prestasi yang ditorehkan oleh pelajar Indonesia ini banyak yang menawarkan bajakah. Mulai tadi ada yang harganya puluhan ribu rupiah, ada yang menjualnya ratusan ribu rupiah, bahkan ada yang membuka PO ya. Harganya 2 juta rupiah per 1 kilogram bajakah. Padahal oleh para pelajar yang meneliti ini sendiri belum diungkap bajakah jenis mana sebenarnya yang mereka teliti dan berpotensi sebagai penyembuh sakit kanker payudara.
Nah, jadi kita perlu juga menyikapinya secara bijak ya. Nah, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri sampai mengeluarkan statement. Bajakah sebenarnya adalah sebutan bagi batang menjalar yang menjadi bagian dari tanaman. Istilah tanaman bajakah belum merujuk pada jenis spesies tertentu. Jadi kita tidak tahu pasti yang ditawarkan di online itu bajakah yang mana. Sementara menurut penduduk lokal ada bisa sampai lebih dari 100 bajakah ya. Dan kemudian ini salah satu pelajar yang meneliti bajakah, Anggita Rafitri, yang memenangkan penghargaan di Korea Selatan menyebut, kita tidak bisa menjelaskan jenis apa yang kami gunakan. Tapi tidak semua akar bajakah bisa dipakai untuk menyembuhkan kanker. Tidak semua bajakah ya, cuma jenis tertentu saja. Sisanya biasanya dipakai untuk menangkap ikan, digunakan sebagai racun ikan. Nah, berarti ini kita tidak boleh sembarangan juga ya, asal membeli bajakah begitu ya. Ternyata ada jenis-jenis tertentu saja yang bisa untuk pengobatan kanker. Karena itu pelajar ini mengatakan sebaiknya bajakah ini tidak dieksploitasi secara berlebihan. Lalu pakar sendiri seperti apa tanggapannya? Ini pakar medis dari Yayasan Kanker Indonesia, Venita, mengatakan bahwa memang bajakah ini punya potensi untuk pengobatan kanker. Kalau mau dipakai, sarannya sebagai pelengkap tetapi tetap harus mengikuti protokol medis. Kemudian juga dia menyebutkan bahwa temuan ilmiah oleh anak-anak atau pelajar ini adalah tahapan awal. Selanjutnya banyak tahapan ilmiah yang harus dilewati. Tahapan ilmiah apa saja yang harus dilewati? Misalnya lewat fase uji klinis obat kanker pada manusia. Nah, kita lihat ada 5 fase di sini. Fase 0 ini uji coba skala kecil dengan responden 10-20 orang untuk berbagai tipe kanker, ini untuk mengetahui tingkat bahaya obat. Kemudian fase 1 uji coba skala kecil dengan banyak tipe kanker dengan melibatkan 20-50 orang, ini untuk mengetahui efek samping dan reaksi dari obat baru. Kemudian fase 2 uji coba skala sedang dengan 1 hingga 2 tipe kanker. Kemudian fase 3 ini melibatkan ratusan hingga ribuan orang untuk 1 tipe kanker atau lebih untuk membandingkan efektivitas obat baru ini dengan terapi kanker yang standar. Kemudian untuk fase ketiga uji coba dengan jumlah peserta yang lebih besar lagi, ini untuk 1 jenis kanker atau lebih untuk mengetahui manfaat jangka panjang dan juga efek samping terapi baru. Jadi para pakar ini sepakat tidak menampik potensi bajakah dalam pengobatan kanker, tetapi mereka sepakat bahwa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Salah satunya lewat uji klinis ini ya, karena tanpa uji klinis tentu saja bajakah tidak bisa diproduksi massal dan tidak bisa didistribusikan atau disebarkan kepada masyarakat umum. Dan untuk melakukan uji klinis ini perlu kita tekankan, ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan dana yang tidak sedikit. Nah, sebaiknya apa yang perlu dilakukan? Ini selama ini anak-anak pelajar ini setelah memenangkan prestasi di Korea Selatan banyak diundang oleh pejabat-pejabat ya. Sebaiknya memang para stakeholders dan pejabat-pejabat ini juga membantu untuk mendanai fase uji klinis yang diperlukan agar bajakah ini diketahui secara persis seperti apa manfaatnya dan potensinya untuk pengobatan kanker. Nah, kita tahu kearifan masyarakat lokal Indonesia ini banyak sekali mengenal tanaman obat ya untuk berbagai macam kegunaan. Ada setidaknya 223 ramuan atau tanaman obat yang teridentifikasi dan 10 diantaranya itu kerap digunakan untuk pengobatan tumor serta kanker. Nah, kami ambilkan 5 diantaranya di sini. Tapi sekali lagi ini adalah tanaman obat yang seringkali digunakan sebagai komplementer atau pelengkap karena memang belum dilakukan uji klinis. Contohnya adalah sirsak, kemudian ada kunyit, ada jahe, ada pinang, dan bawang merah. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi fenomena bajakah yang tengah viral ini? Jadi memang kita harus menghindari eksploitasi yang berlebih. Jangan sampai habitat bajakah ini rusak ya. Dan juga untuk pemerintah setempat perlu memastikan berapa jumlah populasi untuk bajakah ini. Dan kemudian juga kita perlu melakukan dan mendukung baik untuk anak-anak ini agar bisa melakukan uji klinis tahapan lanjutan untuk mengetahui secara persis seperti apa efektivitas bajakah ini dalam pengobatan kanker payudara. Dan untuk masyarakat yang misalnya mencari harapan pengobatan alternatif untuk kanker mereka seperti apa, tadi dijelaskan oleh Yayasan Kanker Indonesia, ini hanyalah komplementer saja tapi jangan meninggalkan protokol medis yang selama ini memang digunakan untuk pengobatan kanker payudara. Demikian yang bisa kami ulas untuk Anda, kembali ke Axis in Axis.